Halo, selamat bergabung di perjalanan menuju kepada hati Tuhan. Saya senang sekali karena setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita bisa masuk dalam perjalanan yang tentunya akan sangat mengubahkan. Dalam perjalanan ini, bukan saya pemandunya dan bukan saya pemimpinnya, karena saya pun ikut dalam perjalanan ini. Yang menjadi pemimpin dan yang memandu kita adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya. Ia akan menuntun kita dari satu perhentian kepada perhentian yang lain sampai kita menyelesaikan perjalanan ini dan menjadi pribadi yang berbeda, yang tidak sama dengan pribadi kita yang sebelumnya. Di perjalanan ini kita nanti akan menemukan serpian hati Tuhan yang mungkin dulu tidak bisa kita satukan sehingga kita tidak bisa mengenali bentuknya karena kita tidak tahu caranya dan tidak tahu mulai dari mana. Mari bersama-sama kita menempuh hari dalam perjalanan menuju kepada hati Tuhan, menemukan hatinya, mengenalinya, dan makin mengasihinya. Kita berada di perhentian pertama yang bicara tentang hati yang luluh di hadapan Tuhan. Luluh dalam artian tak berdaya memandang pesona Tuhan yang begitu indah. Fase ini saya sebut fase jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Fase di mana ada sebuah perasaan yang mendalam, bukan perasaan yang biasa-biasa saja. Fase kita begitu sadar betapa kita mencintai Tuhan. Fase yang di dalamnya ada perasaan yang bergelora, hasrat yang membara, hasrat yang begitu kuat. Anda bisa membayangkan atau mengamati seseorang yang sedang jatuh cinta. Perhatikan cara dia menatap orang yang dia cintai, cara dia tersenyum, cara dia berbicara kepada orang yang dicintai. Bukan tatapan dan bukan satu sikap dan senyum yang biasa-biasa saja, tapi tatapan dan pandangan yang penuh arti yang didorong dari perasaan yang begitu kuat, begitu dalam. Itu adalah fase jatuh cinta. Pertanyaannya adalah apakah Anda pernah masuk dalam fase jatuh cinta kepada Tuhan? Luluh di hadapannya, dipenuhi dengan hati yang tergila-gila, dipenuhi dengan hasrat dan perasaan dan gelora yang begitu kuat, begitu membara, dan kita benar-benar terobsesi akan kasih Tuhan. Apakah Anda pernah masuk dalam fase ini? Fase jatuh cinta ini adalah fase yang sangat penting dan yang tidak boleh dilewatkan. Karena fase ini menjadi titik yang menentukan seberapa indah perjalanan pencarian kita akan hati Tuhan dan seberapa jauh kita mampu menempuh perjalanan ini. Fase ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa banyak orang yang sudah lama mengikut dan melayani Tuhan, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Perjalanannya bersama Tuhan hanyalah perjalanan yang datar dan biasa-biasa saja. Karena itu saya mau katakan, jikalau Anda belum atau tidak pernah masuk dan mengalami fase ini, fase luluh di hadapan Tuhan, fase jatuh cinta kepada Tuhan, maka saya pastikan Anda belum sungguh-sungguh mencari Tuhan dan terlebih Anda belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa fase jatuh cinta ini penting? Jika kita mau berubah, kita butuh sebuah kekuatan. Kekuatan kecil akan membuat perubahan yang kecil dan sepele. Tapi kekuatan yang besar membuat perubahan yang hebat dan dahsyat. Dan saya katakan, rasa dan perasaan jatuh cinta adalah sebuah kekuatan yang besar, yang dahsyat, yang hebat, yang tak terbendung, yang mampu membuat sebuah perubahan yang hebat, yang dahsyat, yang besar, dan yang tak terbendung juga. Mazmur 116 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, "Aku mengasihi Tuhan." Dimulai dengan kalimat yang begitu indah. Aku mengasihi Tuhan. Apakah Anda pernah mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan? Aku mengasihi Tuhan. Ia mendengar suara dan permohonanku. Ia menyendengkan telinga kepadaku. Lalu ditutup dengan sebuah kalimat yang berkomitmen. Dikatakan, karena itu aku mau seumur hidup berseru kepadanya. Rasa cinta yang mendalam dan rasa cinta yang besar dari seseorang melahirkan sebuah komitmen dan dedikasi. Rasa cinta yang dalam membuat kita berani melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya.
Apa yang membuat seseorang tersenyum sendiri ketika membaca pesan dari orang lain? Apa yang membuat seseorang gundah, gelisah, resah ketika ia tidak mendengar kabar atau bertemu dengan seseorang? Apa yang membuat seseorang berani melakukan sesuatu yang hebat, yang besar, yang tadinya dia takutkan? Apa yang membuat seseorang meninggalkan segala sesuatu? Apa yang membuat seseorang berani menerjang hujan dan badai, mendaki gunung dan menyeberang lautan? Apa yang membuat seseorang berani melakukan hal-hal seperti itu? Jawabannya adalah rasa atau perasaan jatuh cinta yang mendalam. Ada 3 ciri orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Yang pertama, dia terobsesi untuk menghabiskan sebanyak mungkin waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita menghabiskan waktu paling sedikit justru untuk hal-hal yang kita anggap penting dan berharga. Seberapa banyak waktu kita untuk kesenangan kita dibanding dengan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan? Seberapa banyak waktu kita menyendiri, merenungkan dan menikmati membaca firman Tuhan, bersekutu dan merenungkan kebenarannya dan mencari kehendaknya? Seberapa banyak waktu kita habiskan bersama Tuhan yang kita katakan Dia adalah segala-galanya dan kita mencintainya? Seberapa banyak kita terobsesi kepada Tuhan Yesus yang kita cintai? Ciri yang kedua adalah orang tersebut terobsesi untuk berkorban dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kita berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kita memberi untuk orang-orang yang kita sayangi. Pada waktu kita pergi ke satu tempat, ketika kita melihat barang yang bagus, ketika kita menikmati tempat yang indah, kita ingat tentang seseorang yang kita cintai. Kita berpikir, betapa bahagianya kalau orang itu ada bersama saya. Betapa senangnya kalau saya bisa memberikan sesuatu yang bagus ini untuk orang yang saya cintai itu. Pertanyaan penting buat kita, jikalau kita benar-benar mencintai Tuhan, seberapa banyak yang kita berikan, yang kita persembahkan, yang kita korbankan untuk menyenangkan hati Tuhan? Seberapa banyak kita terobsesi memberikan yang terbaik buat Tuhan yang kita cintai? Ciri ketiga orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, ia terobsesi melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Bukan sekedar bersama Tuhan atau untuk Tuhan, tetapi fase atau level yang lebih tinggi, yang lebih mendalam dan lebih mengikat lagi, yaitu melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Suatu proyek bersama yang personal antara Tuhan dan kita. Suatu proyek yang begitu indah, yang membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang makin membuat kita terikat kepada Tuhan. Seperti sepasang kekasih yang mungkin berkomitmen untuk menabung membeli sebuah rumah. Satu proyek bersama yang indah, yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang indah juga bersama-sama. Apa proyek besar yang indah, yang menyenangkan, yang Anda ingin lakukan bersama-sama dengan Tuhan? Buku Dear God Journal adalah salah satu yang saya harapkan bisa menjadi proyek bersama kita dengan Tuhan. Di sana kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, yang membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang hebat dan dahsyat. Kita bukan hanya sekedar mendengar Tuhan berbicara, tapi kita tahu bahwa Tuhan juga ingin mendengarkan suara dan permohonan kita, kisah-kisah kita, dan semua yang ada dalam hati kita. Karena itu tuliskan, ungkapkan, ceritakan semua yang terjadi dalam hidupmu, aktifkan semua 5 indramu, supaya kita lebih peka dan lebih jelas mendengar kehadiran dan suara Tuhan, dan tuliskan itu dalam Dear God Journal, dan alami perubahan-perubahan yang hebat dan dahsyat. Dan yang terakhir, sekali lagi, masuklah dalam fase jatuh cinta, fase luluh di hadapan Tuhan. Bukan cinta yang biasa-biasa, tetapi satu perasaan yang begitu mendalam, begitu kuat, begitu personal, luluh, jatuh sejatuh-jatuhnya, cinta secinta-cintanya. Luluh leburlah di hadapan Tuhan, jatuh cintalah kepadanya, dan alami sesuatu yang sangat berbeda dalam hidup Anda. Mari terus bersama-sama menempuh hari dalam perjalanan pencarian ini, dan sampai bertemu di perhentian selanjutnya. Saya Foni Evelyn Jingga, Tuhan Yesus memberkati.